Halo teman-teman, hari ini aku bakal coba untuk nge-review salah satu buku yang adult, yaitu bukunya Sarah Dessen yang The Rest of the Story. Kenapa aku beli buku ini? Awalnya bukan karena aku udah ngefans sama autornya atau emang udah pernah baca buku sebelumnya. Bukan. Bukan juga karena ngeliat-ngeliat review orang terus keracun, enggak juga. Simply karena waktu itu di Crazy Deals-nya Periplus ini tuh lagi diskon kayak sekitar harganya cuman sekitar 50.000 gitu. Terus pas aku cek di Goodreads, ratingnya lumayan 4,1, jadi aku tertarik untuk beli. Nah, terus akhirnya aku kepoin siapa sih sebenarnya Sarah Dessen. Nah, Sarah Dessen ini novelis dari Amerika yang bukunya tuh udah banyak, terus juga udah dapat beberapa awards kayak Goodreads Choice Awards yang best yang adult fiction, dan emang semuanya punya itu tentang yang adult. Buku ini bercerita tentang Emma Sailor Payne, seorang remaja perempuan berumur 17 tahun yang tinggal sama ayah dan neneknya. Nah, ayah dan ibunya Emma ini tuh udah bercerai dari waktu dia masih kecil sebelum ibunya meninggal karena ibunya itu seorang pecandu. Terus karena ayah dan ibunya berpisah, Emma sama ayahnya numpang di rumah neneknya Emma yang dari ayahnya. Sementara ibunya itu langsung pergi rehabilitasi. Jadi mereka emang terpisah gitu hidupnya. Terus di chapter pertama, ayahnya Emma itu menikah lagi sama seorang perempuan yang juga dokter gigi. Jadi ayahnya Emma ini dokter gigi, terus nikah sama dokter gigi lain. Mereka berdua ini sama-sama punya hobi main kapal layar gitu, yacht. Terus akhirnya setelah menikah, mereka berencana untuk honeymoon di luar negeri. Setelah mereka menikah, mereka maunya tuh pindah ke rumah yang mereka emang udah siapin. Jadi kayak keluar dari rumah neneknya si Emma yang sekarang. Karena orang-orang ini mau pindah dari rumah itu, neneknya mau renov rumahnya, bukan rumah si apartemennya gitu. Terus neneknya juga mau liburan, karena rumahnya direnov, neneknya mau liburan kayak ke tempat-tempat eksotis gitu, pokoknya mau tur ke luar negeri. Jadi Emma pun berencana di summer itu, ini ceritanya waktu summer, untuk main ke rumah temennya, nginep ke rumah temennya selama liburan. Eh, masalah pun terjadi. Ternyata temennya ini tuh ada masalah keluarga gitu, kayak ada yang sakit, jadi kayak mereka harus pulang kampung. Terus akhirnya Emma ini bingung mau kemana. Terus ayahnya kayak udahlah nggak usah honeymoon aja kayak gitu. Terus kayak si Emmanya kayak nggak enak lah ya, masa gara-gara dia terus bapaknya jadi nggak jadi honeymoon kayak gitu. Terus neneknya pun datang lagi deh. Loh kan ada tuh masih tempat yang bisa nitipin Emma gitu kan, ada satu tempat lagi yang bakal selalu nerima Emma gitu. um, Tempat ini yang dimaksud sama neneknya Emma itu adalah North Lake. Ya, North Lake itu tempat keluarganya dari pihak ibunya si Emma kayak gitu. Akhirnya Emma pun pergilah tuh ke North Lake itu sama ayahnya. Sebenarnya ayahnya agak yang kayak sanksi gitu, kayak pergi nggak ya, apa nggak usah honeymoon aja gitu. Tapi akhirnya they decided to narok si Emma di North Lake itu. Emma pun pergi sama ayahnya ke North Lake. Terus pas di jalan itu ada persimpangan, di situ tuh dia sadar ya kalau misalnya ternyata dia tuh emang sering sebenarnya lewat, kayak dia tuh pernah lewat situ. Di sebelah kanan itu jalannya itu menuju North Lake, bukan, di sebelah kanan jalannya itu menuju Lake North Resort. Itu tuh tempat biasanya dia, neneknya, ayahnya itu kalau misalnya liburan summer tuh kadang-kadang pergi ke sana. Terus baru ke sebelah kirinya itu ke North Lake. Nah, di North Lake ini ternyata orang-orang itu kenal sama dia. Tapi mereka tuh kenalnya manggil dia tuh Sailor. Jadi kan nama dia Emma Sailor. Kalau misalnya di keluarga bapaknya tuh manggil dia Emma, ternyata di keluarga ibunya semua orang manggil dia Sailor. Terus kayak semua orang dulu tuh dia pernah kesana waktu umur 3 tahun, tapi kayak dia udah nggak inget lagi gitu. Dari awal buku ini diceritain kalau misalnya Emma itu nggak terlalu punya banyak memori tentang ibunya. Itu bisa kelihatan banget dari kalimat pertamanya. There weren't a lot of memories, especially good ones. But there was this. Nah, there was this-nya itu tuh cerita mamanya. Jadi ibunya itu dulu suka cerita tentang danau.
Nah, danau yang diceritain sama ibunya itu ya ini, karena emang mamahnya kan tinggal di sini. Jadi neneknya Emma itu punya summer house. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya summer itu datang ke sana. Jadi emang North Lake itu tempat berwisata gitu. Datang ke sana, nginep, dan neneknya itu punya sebuah rumah penginapan kayak gitu. Pas dia nyampe di North Lake, walaupun dia nggak kenal sama orang-orang di sana, tapi dia tuh kayak ngerasa langsung familiar gitu loh. Kayak dia masuk ke rumah itu tuh kayak dia kayak tahu, kayak dia tuh, oh dia tuh tahu dapurnya sebelah sini, oh dia tuh tahu kayaknya tuh kalau abis masuk ruangan ini tuh bakal ada apa, dia tuh kayak ngerti gitu. Singkat cerita, pokoknya selama di cerita ini dia itu selama dia di North Lake, dia tuh bakal tahu apa perbedaan North Lake sama Lake North. Terus dia pada akhirnya dia akan menemukan sebenarnya diri dia itu siapa sih. Sebenarnya dia itu Emma kah, atau dia itu Sailor kah, atau dia itu memang Emma Sailor gitu. Terus dia juga akhirnya tuh bisa tahu tentang keluarga dari ibunya. Dia bisa menyusun lagi puzzle-puzzle yang dia kayak lupa tentang ibunya. Terus dia juga bisa merewind kembali sebenarnya gimana sih hubungan ayah dan ibunya kayak gitu. Pokoknya ini tuh sampai akhir ceritanya tentang itu, tentang Emma menemukan diri dia, menemukan kembali diri dia, atau menemukan diri dia kembali. Tentang Emma menemukan diri dia. Aku pribadi sangat enjoy baca buku ini. Kebetulan waktu itu lagi sumpah baca bukunya itu yang berat-berat kayak gitu, buku-buku tugas-tugas kuliah. Terus pas baca ini tuh jadi kayak berasa liburan, berasa summer, berasa emang lagi diajak liburan aja gitu sama Emma. Menurut aku buku ini tuh nyeritain banget social class di Amerika. Jadi ini kayak misalnya ini ya, ini tuh danau, terus kayak sebelah sini itu North Lake, sebelah sininya North Lake, berarti sebelah sininya Lake North. Nah dari Lake North dan North Lake ini kita bisa ngeliat banget perbedaan kelas sosial, perbedaan kelas sosial di Amerika. Dan yang menarik juga menurut aku adalah cerita awal terbentuknya North Lake sama Lake North ini. Jadi dulu ceritanya yang pertama ada itu tuh North Lake. Emang ini tuh tempat wisata gitu buat orang menengah ke bawah. Jadi itu tuh emang udah, kalau orang dengar North Lake ya taunya itu tuh emang tempat liburan orang menengah ke bawah gitu. Jadi working class-nya itu emang liburannya di sana. Terus ada orang kaya pas kesana ngelihat bagus ya danaunya, kayaknya tuh bagus di sini, kalau ada hotel, kalau ada resort, kalau ada klub yacht kayak gitu. Nah jadi dia tuh akhirnya ngebangun di seberangnya. Jadi kayak sebelah sini North Lake, dia bangun di sebelah sananya, dia bangun restoran lah segala macam, pokoknya bagus-bagus, gedung megah kayak gitu. Terus nggak ada yang mau datang gara-gara North Lake itu kayak udah, kalau misalnya denger kesana kayak ih itu kan tempat orang ya gitu loh. Orang-orang kaya tuh kayak nggak mau datang ke sana karena mikirnya itu tuh tempat, ya udah itu kan tempat orang-orang working class, ngapain kita ke sana, itu nggak selevel kita kayak gitu. Akhirnya manajemennya itu muter otak, akhirnya mereka ganti namanya doang, kayak diputer gitu kan, North Lake jadi Lake North, jadi the Lake North Resort. Terus orang-orang langsung pada datang karena mereka bukan pergi ke North Lake, mereka pergi ke Lake North gitu. Nah dari kedua tempat ini tuh kita bisa kelihatan banget contohnya ya remaja-remajanya. Kan si Emma ini tuh kalau bisa dibilang dia itu sebenarnya datang dari kaum yang Lake North gitu kan. Kayak dia dulu juga sering tuh liburan di sana. Kalau orang-orang di Lake North itu ya udah, mereka itu ke sana tuh buat have fun, buat escape dari ya gitulah, kayak buat senang-senang aja kayak gitu. Sementara summernya anak-anak teenagersnya North Lake, kalau di sini berarti sailor ya, Emma Sailor berarti versi sailornya itu tuh mereka harus bekerja, mereka harus bantu orang tuanya karena di waktu summer itulah, karena waktu summer itu adalah kesempatan mereka untuk nyari duit, untuk nambah-nambah uang jajan dan segala macam. Kalau anak-anak teenagers di Lake North ya udah mereka tuh benar-benar having fun. Kalau mereka mau sekolah ya udah tinggal sekolah aja. Berarti kalau kamu mau sekolah ya tinggal daftar, tinggal kamu belajar yang benar kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak working class di North Lake yang mereka itu juga kerja part time kayak gitu. Nah, mereka kalau mau sekolah, mereka mau lanjut kuliah ya berarti mereka harus kerja. Berarti mereka harus ngumpulin duit.
yang mana anak-anak upper middle class itu tuh nggak pernah mikirin hal-hal kayak gitu yang dipikirin sama anak-anak working class. Di sini juga ada hal yang sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Misalnya kayak kita tuh suka banget berasumsi tentang seseorang. Kalau di sini itu si kaya berasumsi kalau misalnya si miskin itu, ya bukan si miskin juga sih ya, bisa dibilang kayak gitu. Si miskin itu berarti nggak berpendidikan. Mereka itu dekat tentang kriminal-kriminal gitu. Contohnya tuh kayak bapaknya si Emma itu mikir, dia tuh selalu bilang, Emma kamu nggak usah main sama anak-anak danau ya, soalnya bapak tuh nggak mau kamu tuh nanti minum minuman beralkohol dan segala macam. Dia tuh nggak mau nanti anaknya tuh kayak ibunya, kayak istrinya dulu itu, karena istrinya itu kan anak danau berarti ya. Istrinya tuh cantik banget btw, juga si Emma ini cantik banget. Tapi ya itu suka minum-minum dan segala macamnya gitu. Tapi nanti kita akhirnya tahu kenapa sih ibunya suka minum-minum kayak gitu. Sama juga orang-orang North Lake itu juga selalu berasumsi tentang anak-anak orang kaya. Oh, anak-anak orang kaya tuh mereka tuh manja, mereka tuh nggak tahu arti perjuangan, mereka tuh nggak punya masalah, soalnya masalah itu ya kalau misalnya kamu nggak punya uang kayak gitu. Jadi kita juga sering kayak gitu kan, kayak kita selalu berasumsi tentang orang. Oh, orang tuh kayak enak ya, kayak gini kayak gini kayak gini. Oh, dia tuh enak kali hidupnya karena kayak gini kayak gini kayak gini. Aku cukup suka sama pembahasan dari novel ini karena dia tuh nggak berat tapi ya cukup dapat, dan kita bisa banget dapat gambaran tentang pemikiran sisi ini dan pemikiran sisi sebelah sini kayak gitu. Negatif komen aku buat novel ini adalah ada beberapa part yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Kayak kita bisa lihat ini tuh 440 halaman dan cukup tebal, tapi sebenarnya kalau misalnya ada beberapa part yang kalau dihapus juga sebenarnya nggak ngaruhin isi cerita gitu. Ada topik yang berasa cuman dilempar aja tanpa ada elaborasi lebih lanjut, jadi jatuhnya kayak ya ngapain juga itu dibawa gitu, toh juga nggak diomongin lebih lanjut gitu. Overall aku suka baca buku ini buat refreshing. Aku suka rutinitas Emma pas dia jadi sailor di rumah neneknya itu, karena kan dia biasanya di rumah nenek yang dari ayahnya itu kayak yang rumahnya itu yang tenang, semuanya itu kalau makan pakai table manner kayak gitu kan. Sementara kalau di rumahnya yang dia jadi sailor itu, di rumah neneknya yang dari ibunya itu kayak yang bener-bener rumahnya tuh riweh, terus banyak orang, kayak mau makan roti aja tuh berebut kayak gitu loh. Tapi seru sih, kayak aku suka banget part yang dia setiap hari makan roti bakar sama kopi. Terus aku suka roti bakar sama kopi sampai akhirnya aku ikut-ikutan juga sarapan pakai roti bakar sama kopi biar sama kayak dia. Oke teman-teman, cukup segitu aja pendapat aku tentang bukunya Sarah Dessen yang The Rest of the Story. Kalau misalnya kalian lagi nyari buku yang nggak terlalu berat, terus vibe-nya rada-rada holiday, terus remaja kayak gitu, bisa banget baca buku ini. Tapi kalau misalnya kalian nyari yang lebih berat, yang lebih dalam pembahasannya, aku nggak rekomendasiin buku ini. Kalau misalnya teman-teman ada buku yang mau aku review atau kira-kira bagus untuk aku baca, silahkan komen di bawah ya. Thank you.